triwulan berarti dia impas, karena Januari rugi, dia Maretnya untung dengan nilai yang sama. Jadi kalau dihitung per triwulannya dia impas. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, lanjut ke kegiatan belajar 2. Di sini kita belajar mengenai anggaran utang dan neraca. Anggaran utang itu adalah anggaran untuk memperoleh dan membayar utang. Di sini break 3 menit. Apa break, Mbak? Nanti nggak nutut loh waktunya. Ya, kalau mau ditinggal monggo, nggak apa-apa. Untuk utang itu dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang, ya. Kalau utang jangka pendek itu adalah utang yang berjangka waktu paling lama 1 tahun. Sedangkan kalau utang jangka panjang itu utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Di sini kegunaan dari anggaran utang itu adalah untuk membiayai kegiatan rutin dan membiayai harta tak lancar. Contohnya di sini ada perbandingan laba sebelum ada utang dengan setelah ada utang. Sebelum ada utang jualan itu 1.500, setelah ada utang baru dia 1.800. Harga pokoknya sama 1.200. Kemudian laba kotornya 300 sebelum ada utang, setelah ada utang itu 600. Dengan beban usaha itu naik, ya, dari sebelum ada utang dengan ada utang itu naik sebesar 100 rupiah. Kemudian laba usahanya itu bisa dilihat di sini bahwa laba usaha untuk sebelum ada utang 100 dan setelah ada utang itu 300. Pajak 10% masing-masing jadi 10 dan 30. Kemudian laba bersih setelah pajak itu berarti 100 dikurangi 10, 90, 300 dikurangi 30, 270. Di sini garis utang, berarti untuk kolom ini kan utangnya 0 karena tidak berutang. Kemudian yang ini itu adalah berarti utangnya berapa? 500. Dengan modal sendirinya masing-masing 1000. Modal usahanya 1000 dan 1.500. Dari mana? 1000 ditambah dengan utangnya ini sebagai modal usaha, ya. Nah, di sini rentabilitas ekonomi itu sama dengan laba usaha dibagi modal usaha. Labanya berapa? Laba usaha dibagi dengan 100 dibagi dengan modal usaha 1000, berarti 10%. Kemudian yang ini itu rentabilitas ekonominya 20%. Kemudian untuk rentabilitas modal sendiri itu laba bersih. Laba bersih itu dibagi dengan modal sendiri 90 dibagi dengan 1000. Kalau yang ini 270 dibagi dengan 1000. Modal, ya, dibagi dengan 1000. Jadi kalau dilihat dari sini lebih baik mana? Sebelum ada utang atau setelah ada utang? Ya, karena bisa dilihat bahwa labanya semakin besar, ya toh. Kemudian rentabilitas ekonomi serta rentabilitas modal sendirinya juga tinggi, ya. Sekarang lanjut ke faktor yang mempengaruhi anggaran utang. Ada faktor ekspansi. Kalau ekspansi ini apa berarti? Dia memperbesar, ya. Mungkin untuk bangun pabrik lagi, ya kan.
Kemudian ada struktur modalnya. Ini sangat berpengaruh terhadap anggaran utang. Nah, sekarang yang kita inginkan adalah menyusun anggaran utang. Langkah dalam penyusunan anggaran utang. Yang pertama, kita harus mengumpulkan data belian dan syaratnya. Kemudian, menghitung anggaran utang usaha pada periode tertentu. Yang ketiga, menyusun anggaran utang usaha. Untuk yang jangka panjang, itu kita mengumpulkan data alat produksi yang akan dibeli. Kemudian mengumpulkan data jangka waktu kredit, bunga, serta pembayarannya. Kemudian yang terakhir itu menghitung dan menentukan besarnya anggaran utang. Nih, contoh ya. Untuk utang jangka pendek, belian dianggarkan dari PT Bulehai. Ini bisa dilihat di halaman 6.45 ya. Itu sebesar 20.000, Januari, Maret 30.000, Februari 30.000, Maret 40.000. Jadi total jualannya itu adalah 90.000. Syarat pembayarannya seperti ini. Artinya pembeli mendapat potongan 5% dari barang yang dibeli bila membayar dalam waktu 20 hari sejak barang diterima. Dengan jangka waktu kredit paling lambat itu 30 hari. Ini ada syaratnya, berdasarkan kebiasaan membayar. 50% dari belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan belian. 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. Untuk yang C, 20% dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian. Nah, sekarang untuk belian yang Januari, berarti kita kan bayarnya di Februari. Ya, dari yang A, 50% dikali 20.000. Kan belian setiap bulannya dibayar dalam waktu 20 hari setelah bulan belian. Berarti waktu kita beli Januari, bayarnya itu 50% di bulan Februari ya. Nggak apa-apa, nggak usah maju. Nah. Kemudian ada diskon 5%. Kenapa? Karena dia bayarnya tepat waktu ya. Dari syarat pembayaran itu loh, dia dapat 5%. Kemudian ada 30% dibayar dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama. 30% dikali 20.000. Itu sama dengan 6.000. Untuk bulan Februari ada yang ditanyakan? Oke. Kemudian untuk yang Maret berarti masih ada yang syarat C itu ya. Kebiasaan membayar yang C, 20% dibayar dalam bulan kedua sesudah bulan belian. Karena belinya pertama 20.000 itu di bulan Januari, berarti yang syarat C itu baru dibayar di bulan Maret. Ya, kemudian ini 50% kali 30.000 karena dia beli Februari itu kan sebesar 30.000. Ini kemudian ada potongan lagi. Potongan 5% kali 20.000. Bener nggak? Coba dihitung, bener nggak? 20.000, 4.000, 50% kali 30.000, 15.000 kali 20.000.